Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra Arya Kusuma, NIM 19650042. Di sini saya akan menjelaskan tentang project dari praktikum basis data saya yang berjudul aplikasi ruang bebas uang. Di sini saya menggunakan NetBeans dan juga database MariaDB. Untuk database-nya saya menggunakan 3 tabel. Yang pertama ada tabel pendonasi yang memuat data tentang pendonasinya. Lalu yang kedua adalah tabel barang, yaitu memuat tentang informasi barang, tentang ID barang, jumlah barang, dan barang yang didonasikan. Lalu yang ketiga adalah tabel ruang bebas uang yang memuat informasi tentang kapan, yaitu tentang waktu pendonasi tersebut melakukan donasi. Di sini saya belum menginputkan satu data pun, alias data di sini masih kosong, masih empty. Lalu kita menuju ke NetBeans-nya. Sebelumnya kita harus membuat koneksi antara NetBeans-nya dengan database yang kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan database MariaDB. Untuk koneksinya seperti ini. Jika koneksi berhasil, maka akan muncul pesan database connected. Dan jika koneksi kita ini gagal, maka akan muncul sebuah pesan, yaitu database can't connected. Langsung kita coba saja. Di sini muncul tulisan database connected, berarti koneksi kita berhasil. Untuk kodenya seperti ini. Lalu untuk ini adalah tampilannya. Pada tampilan ini adalah tampilan utama, halaman utama. Pada halaman utama ini terdapat 3 buah menu. Yang pertama adalah menu input untuk menginputkan datanya. Yang kedua adalah menu data untuk menyimpan data-datanya dan untuk melakukan proses manipulasi datanya seperti mencari, menghapus, dan lain-lain. Lalu untuk ini adalah menu exit. Jadi menu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi ini. Untuk kodenya, yang pertama ini adalah kode untuk menampilkan data, untuk mengambil data dari database yang akan ditampilkan pada tabel nantinya. Di sini membuat default table model add column. Pada kolom pertama ada ID, kedua ada nama, nomor telepon, barang, ID barang, dan jumlah. Di sini dilakukan select. Ada perintah query, yaitu select from pendonasi ASP inner join barang ASB on b.id pendonasi sama dengan b.id pendonasi order by b.id pendonasi. Di sini saya menggunakan inner join. Inner join ini adalah query untuk menggabungkan data dari tabel yang berbeda. Di sini saya menggunakan 3 tabel yang berbeda. Namun di sini saya memakai 2 tabel, yaitu tabel pendonasi dan tabel barang yang akan saya gabungkan. Saya akan mengambil data dari 2 bawah tabel ini berdasarkan ID pendonasi. Jadi di sini saya mengambil data select from pendonasi ASP sebagai B, inner join barang ASB. B ini menyatakan barang on p.id pendonasi, yaitu kolom ID pendonasi pada tabel pendonasi sama dengan b.id pendonasi, yaitu ID pendonasi pada kolom pendonasi pada tabel barang order by b.id pendonasi yang akan urutkan menurut ID dari pendonasi. Itu adalah untuk SQL
untuk memanggil data dari database untuk ditampilkan ke tabelnya. Lalu selanjutnya ada untuk insert untuk menginputkan datanya. Di sini ada connection count sama dengan 0, lalu try catch untuk menjalankan kodenya, class for name count driver manager get connection statement state count statement state. Lalu di sini ada 3 buah query. Karena saya memakai 3 buah database, jadi saya menggunakan 3 query untuk masukkannya. Pertama yaitu SQL insert into pendonasi, yaitu query untuk memasukkan data ke dalam tabel pendonasi. Lalu untuk SQL yang kedua ini, query yang kedua untuk memasukkan data ke dalam tabel barang. Lalu untuk SQL yang ketiga, query ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel ruang bebas uang. Start execute SQL ini untuk menjalankan, untuk mengeksekusi perintah query ini. Jadi jika proses insert ini berhasil, maka akan muncul pesan input berhasil, dan jika gagal maka akan muncul pesan input gagal. Untuk lebih lanjutnya kita jalankan saja programnya. Nah, di sini ada 3 buah menu seperti yang saya jelaskan tadi. Ada exit untuk keluar seperti ini, lalu ada data untuk memuat data, dan ada input untuk menginputkan datanya. Nah, kita coba untuk menu inputnya. Jadi ini adalah tampilan untuk menu inputnya. Di sini ada beberapa kolom, yaitu kolom nama, kolom ID, nomor telepon, barang donasi, dan ada ID barang dan jumlahnya. Lalu ada juga 2 tombol di sini. Yang pertama adalah tombol back. Tombol ini digunakan untuk kembali ke halaman utama. Lalu tombol insert, ya seperti namanya, ya itu digunakan untuk menginsertkan data ke dalam database. Kita coba saja, kita masukkan datanya dengan ID 2 dengan nomor telepon. Kita sekarang saja. Untuk barang donasinya kita masukkan celana. Nah, untuk celana, karena celana adalah bawah, jadi kita beri kode ID barang B. Jumlahnya kita anggap saja kita menyumbang donasi 2. Lalu kita coba insert. Jika insertnya berhasil, maka akan muncul pesan input berhasil. Nah, di sini input sudah berhasil. Untuk mengeceknya, kita coba masuk ke database-nya. Lalu kita cek tabelnya. Nah, di sini data sudah terinputkan. Data sudah terinput. Kemudian selanjutnya adalah tabel data. Nah, pada tabel data ini ada beberapa kolom, beberapa menu, yaitu menu tabel dan menu cari, dan juga menu kembali. Nah, di sini ada menu tabel. Tabel ini mengambil data dari database. Jadi data yang kita inputkan tadi akan diambil dari database dan ditampilkan pada tabel ini. Lalu yang kedua ada cari. Untuk cari ini digunakan untuk mencari data yang telah kita inputkan. Apabila data ini tidak kita inputkan sama sekali, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, maka akan terjadi error karena tidak. Nah, kemudian kita coba untuk memasukkan seperti tadi, yaitu ID dengan ID 2. Di sini ada 3 buah tombol. Pertama tombol reset untuk mereset data yang ada pada kolom ini, lalu tombol cari untuk mencari datanya, dan juga tombol hapus untuk menghapus data yang ada pada database. Kita coba untuk tombol cari. Di sini ditemukan ID
data dengan nama Adi, dengan nomor telepon seperti ini, dengan barang donasi celana, ID barang B, dan jumlah 2. Untuk direset maka data akan menghilang seperti ini, akan direset. Kita cobakan lagi. Nah, selanjutnya kita coba untuk hapusnya. Untuk hapus ini, nah, jika hapus data berhasil maka akan muncul pesan hapus data berhasil seperti ini. Maka data yang ada pada database juga otomatis akan ikut terhapus. Jadi kita coba untuk mengecek barang bebas uang. Nah, di sini tertulis empty set, berarti tidak ada data yang tersedia, tidak ada data pada tabel ini. Atau bisa dikatakan bahwa proses hapus data kita berhasil. Untuk selanjutnya kembali. Nah, selanjutnya kita coba untuk menu yang terakhir, yaitu menu exit ini. Tombol exit ini digunakan untuk keluar seperti ini. Nah, lalu akan saya jelaskan tentang kodenya. Untuk insert tadi sudah. Untuk cari, pada metode cari ini ada connection count, if else. Jika ID yang dicari ini sama dengan 0 atau tidak ditemukan, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Atau di sistem outprint ini akan muncul error get message. Kemudian ada nama cari set text 0, grup cari set text 0, barang cari set text 0, ID barang cari set text selected item this semua cari. Kemudian else try, yaitu untuk menjalankan kode ini. Class for name count transformator statement string SQL select pendonasi. Di sini saya juga menggunakan inner join. Ya, inner join itu digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel yang berbeda. Di sini saya juga saya memanggil data dari dua tabel berbeda, tabel pendonasi dan tabel barang. Kemudian result execute query while res.next, nama cari set text res get string. Nah, ini untuk cari tadi. Maka jika ketemu, maka kolom nama ini akan di set text menjadi data yang telah ditemukan tadi. Misal nama cari tadi ditemukan Adi, maka set text ini adalah Adi. Telepon cari, telepon di set text, barang cari, ID barang dan jumlahnya tadi juga di set text menurut data yang telah ditemukan. Kemudian untuk hapusnya seperti ini, class for name sama SQL. Di sini memakai 3 SQL, yaitu delete from pendonasi untuk menghapus tabel pendonasi, delete from barang untuk menghapus data dari tabel barang, dan delete from ruang bebas uang untuk menghapus data dari ruang bebas uang. Jika proses hapus data berhasil, maka akan muncul pesan hapus berhasil seperti tadi. Kemudian untuk reset ini kosongkan. Ini untuk mengosongkan semua yang ada pada kolom tadi, dan data masuk mouse. Nah, data masuk mouse ini merupakan menu keluar. Ini adalah menu exit ini. System.exit ini digunakan untuk keluar dari GUI yang ada pada NetBeans ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.